Kemarin minggu keempat saya nggak hadir, pulang kampung. Jadi mohon izin saya pindah hari ini. Mohon ridhonya ya, 7 menit lah paling lama. Para jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khamsu tariqu li ja'lil ibadati mumti'atan. Jadi ada 5 agar amal kita nih kita lakukan terasa nikmat gitu. Minimal 3 ini harus ada. Kenapa? Agar amal soleh kita merasakan benar nikmatnya gitu loh. Ya. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Amalnya itu pertama harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Gak butuh pujian orang, sanjungan orang. Yang dia cari hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlasu huwa ruhul ibadah. Ikhlas itu ruhnya ibadah. Itu. Kalau ibadah gak ada ruhnya, gak ada ikhlasnya, sayang gitu loh. Amalul lati la ikhlasu fiha faya mujarradu a'mali jasadiyah. Jadi amal tanpa ikhlas itu hanya akan menjadi aktivitas fisik saja. La qimatallaha indallah. Enggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ingat itu. Kalau ingin amal soleh kita terasa nikmat gitu loh. Yang kedua, para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hudurul qalbi wal khusu'u fil amali. Hadirkan hati. Apa itu maksudnya khusu' dalam beramal? Contoh, di dalam sholat usahakan sholatnya khusu'. Satakunul a'malus sholihatu mumti'atan idza tammal qiyamu biha biwa'yi kamil. Amal akan terasa nikmat jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Idza tammal qiyamu biha biwa'yi kamil. Sadar benar gitu loh. Jangan sampai sholat mikiri utang misalnya. Jangan. Diusahakan khusyuk ya. Ngerti apa yang kita baca, yang kita ucapkan di saat sholat kita. Walaisa mujarrada rutin. Kalau tidak ada khusyuan, ya rutinitas tadinya mengukurkan kewajiban. Khusyuk membuat hati terhubung langsung dengan Allah sehingga ibadah terasa hidup dan menyentuh jiwa kita. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Yang Allah sebut pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya khusyuk gitu. Tidak semua orang beriman salat itu ya khusyuk. Makanya luar biasa kalau kita sholat kita bisa khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka siapa? Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira agar amal soleh kita nikmat kita rasakan? Fahmu ma'nal ibadati wa ghayatiha. Pahami makna dan tujuan ibadah. Ya.
Jangan sampai kita ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Diusahakan apa tujuan dari ibadah kita, makna dan tujuan ibadah. An-nasul ladzina yafhamunal ghayata minal ibadati sayu'addunaha bimahabbah la bil ikrah. Orang yang paham tujuan ibadah akan melakukannya dengan cinta, bukan paksaan. Ketika amal disadari sebagai jalan mendekat kepada Allah, maka ia menjadi kebutuhan hati kita, bukan beban. Kenapa? Kita butuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat surat Az-Zuriyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan populer ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pahami makna tujuan ibadah. Kenapa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun. Tapi ingat, ikhlasnya harus nomor satu gitu. Jangan ibadah ingin dipuji orang, sodako ingin dilihat orang, jangan. Yang keempat, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, as-sabru wal istiqomatu fil amali. Sabar, bersabar dan istiqomah dalam beramal. La tulmasu fawaidul amalil khairi daiman alal fauri. Nikmatnya amal tidak selalu langsung terasa, namun dengan kesabaran, istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan ketenangan, kemudahan dan kenikmatan batin. Baru zikir, ibadah, tahajud misalnya, baru 3 bulan kok hatinya nggak tenang, sabar terus, istiqomah terus, zikir terus setahun 2 tahun, yakinlah pasti akan didapatkan hasilnya. Dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dalam surat Fussilat ayat 30 ini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, apa jaminannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Sabar, istiqomah terus gitu loh. Zikir setahun berhenti, terus selama kita hidup laksanakan zikir. Contohnya itu misalnya sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya. Terakhir, apa kira-kira agar amal soleh kita senang melaksanakannya, nikmat sih? Kasratu zikrillahi ta'ala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zikru huwa bidayatul lazzatil a'mali sholihah. Zikir adalah pembuka kenikmatan amal. Hati yang sering berzikir akan lembut, tenang dan mudah menikmati ibadah karena selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 populer ayat ini, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kalau ingin hatinya tenang, ibadah tenang, menyentuh hatinya, zikirnya tenang, apa resepnya? Allah tunjukin, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, letaknya nikmat, tenang. Itu kan hati ya, uang banyak hatinya nggak tenang, kayaknya nggak nyaman, nggak nikmat kayaknya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita bisa 5 lah minimal ini, agar ibadah kita senang mengerjakannya dan berasa nikmat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.